Hello, hello. Jadi sesuai janji, saya mau spare waktu untuk kalian Q&A supaya ndak galau-galau. Yuk, mumpung sempat, silahkan yang mau Q&A. Loha, loha. Yang mau Q&A silahkan, mau raise hand, mau langsung naik, mau langsung aja minta live bareng. Salam dari PSD City, oke. Hello. Wah, hilang orangnya. Buka kelas, kelas apa ya? Aku nggak buka kelas ya. Aku biasanya kelasnya gratisan. Tanggapan tentang CPO. CPO masih short supply. Short supply-nya CPO nggak kayak coal ya. Coal ini kan karena dia winter, jadi kan dia nggak bisa ngeruk, nggak bisa mempercepat supply. Dan juga untuk reopening saham coal itu tapi lebih cepat daripada kamu nambah supply CPO. Ingat, nanam itu butuh waktu, nggak bisa langsung dipanen. Jadi kalau CPO udah terlanjur short supply sih menurutku antara cut demand atau ya dia harus nunggu cycle berikutnya untuk panen, dan itu nggak gampang. Jadi harusnya stabil di atas 4.000 sih CPO. Wih, ganteng Pol ya Mas Tiai, keuntung. Bank digital udah average down. Bank digital yang mana? BNK mending dijual atau gimana? BNK ini tergantung nih, kamu punyanya di berapa. Menurutku sih kalau sekarang kamu mau jual udah terlalu dalam ya. Support kuatnya sih 1975, sisa 15% lagi ya. Jadi sih menurutku nggak worth the risk ya, nggak worth ruginya. Dolar turun, apa pemerintah happy? Ya pasti happy lah. Paling nggak beberapa company yang punya utang gede dalam US dollar sekarang mulai tersenyum, apalagi ya kita bisa bilang kayak tower-toweran gitu kan, utang US dollarnya gede ya, jadi harusnya it quite helps ya kalau dolar turun. Terus kalau masalah pemerintah, ya terus terang sih sekarang impornya juga lagi nggak gede juga ya. Kalau turun, impor berarti murah, bahan baku murah, kan kita banyak kan pemerintah mengenjot hilirisasi kan. Sekarang juga kalau dolar turun, bahan baku murah, ya harusnya kita bisa produksi barang lebih murah ya. Sektor rotation 2022 mungkin ada pandangan. Aku sih masih bullish on tech, jadi kayaknya paling lambat Februari, paling nggak sebelum atau barengan sama Goto itu tech udah balik lagi sih dapat inflow. Metal-metalan gimana? 2 hari belakangan Bank Digital udah mulai naik, apakah reversal? Bank Digital belum ada volume. Jadi Agro, Arto itu belum ada volume ya. Memang diparkirnya bagus, kayak Agro itu diparkir 2010. Itu kalau besok bisa melanjutkan penguatan ngetes 2170, itu bisa dikonsider untuk masuk sih kalau 2170-nya break. Tapi kalau sekarang mau masuk, ini lebih ke arah spec buy, batasi cut loss kalau benar-benar break lagi 2010. Metal-metalan, metal-metalan aku udah bullish dari seminggu 2 minggu kemarin, terutama timah. Timah itu laggard ya, jadi kalau aku sih suka timah, harganya juga masih relatif belum kemana-mana, harga komoditinya naik terus, dan kontrol harga komoditi timah itu ada di Indonesia. Jadi menurutku sih timah itu bagus, apalagi kemarin break 1700 ya. BABP masih koma, no hope. BHIT no hope. BBYB masih belum confirm, tapi paling dia ngetes sekitar 1150 ya, sekitar segituan. Untuk sektor properti, bagaimana potensi 1-2 bulan ke depan? Gini, kalau properti itu boleh dibilang satu sektor yang menurutku
kemarin gagal crot ya gara-gara kena COVID. Jadi harusnya dia udah crot tahun 2020, tapi kena COVID akhirnya amburadul semua. Jadi menurutku sih sektor properti ini setelah komoditinya jalan, next sih properti sih. Karena dari income udah naik banyak, orang harusnya shopping banyak ke properti. Even kondisi sekarang pun penjualan BSDE dan SMRA itu bagus loh. Apalagi nanti setelah panen komoditi ya. Menurutku sih properti nggak lama lagi sih. Buy on weakness ya. Koko sama Pegas masih ada prospek nggak? Pegas sekarang ngebis ya, lagi ngebis. Jadi menurutku sih dari ngebis ini kita lihat nanti dia lebih cenderung bikin lower low nggak? ISSP gimana? ISSP aja nggak follow. Buka gimana? Buka itu menarik kalau grafiknya dibalik ya. Kalau grafiknya belum dibalik jadi nggak menarik. Jadi secara teknikal dia masih belum ketahuan dasarnya. Kenaikan kemarin belum terlalu confirm dan kembali lagi koreksi ya. Jadi menurutku sih biarin dia ngebase dulu, jangan takut ketinggalan harga. Biarin aja dia ngebase, kita tahu bottomnya baru kita ambil posisi. Friend menurutku sekarang ngebase antara 94 sampai 102 atau 94 108 ya swingnya. Aman sih kalau udah break 108 baru masuk ya. Daripada kamu ngambil 94 break ternyata ke 88 break lagi dalam itu. Jadi sih menurutku kalau kamu nggak tahan untuk swing lama, mendingan nunggu nanti kalau udah break 108. Kalau kamu tahan swing lama, mau spec buy di sekarang boleh. Agro Arto udah dibahas, BBP udah, BRMS red issue bulan ini. Kabarnya di prospektus begitu, tapi sampai sekarang tanggalnya belum keluar ya. Jadi BRMS tanggal exactnya kapan itu belum keluar. Jadi nanti kita tunggu aja. GWSA fundamental bagus tapi nggak liquid. Kamu nyimpen GWSA harus siap jangka lama nunggu jackpot. Support kuat Arto berapa kok? Menurutku sih ya, menurutku 12.9 saat ini. Kalau 12.9 ke 11.8. 11.8 ke 98. Dia mati situ aja. Agro hold atau jual, lihat Senin. Kalau dia nggak bisa ditutup di atas 2010, jual dulu. Sektor konsumer gimana? Sektor konsumer kayaknya kok belum kemana-mana ya. Kecuali aku sih cuma seneng ICBP atau INDF ya. Itu yang paling jelas dia konsumer tapi niche ya. Indominya terutama. Friend tadi udah dibahas. Sen ini ditutup di berapa kemarin? Kalau nggak salah 300 lebih ya. Pokoknya Sen itu selama tidak ditutup di atas 302, dia akan ngebis 270 sampai 302. Buka mau press conference, aku belum diundang sih, jadi aku nggak tahu. BBKP masih ngebis, drama Korea belum selesai. Sabar dulu. TOWR ini udah melemah terbatas. Menurutku TOWR ini lagi kondisi markdown. Karena sebetulnya walaupun dia harganya turun terjadi akumulasi sih itu. Yang akumulasi juga BCA Sekuritas. Curiga sih ini bangsatmologinya kayaknya mambu-mambu owner yang lagi kolek ya. Jadi semoga di markdownnya cuma sampai 1150. Kalau kamu nggak mau nunggu breakout, mau bottom fishing ya coba 1150 lah. Krisis gas yang berdampak ya otomatis coal lah. Gasnya terlalu mahal, gas nggak dipakai pindah ke coal. BRMS target dekat berapa? 107 break dulu. 107 break dulu. Ke berapa ya kemarin ya? 122, 132. Kok aku nggak salah ingat ya. Kantong mata kok agak hitam, kurang istirahat. Ketok aneh aku kakean turu ini. Ekspor apa nggak rugi, dolar turun. Ekspornya dominan komoditi bro. Komoditinya lagi naik ke ujung dunia nggak make sense. Dolar turunnya cuma beberapa persen. Jadi net ekspor menurutku sih masih kotos-kotos ya. Yang malah ketibanan malah impor sih. Kita bergantung impor untuk bahan baku ya. Jadi kalau dolarnya turun sih impornya murah bagus ya. Friend W2 udah bisa beli. Kalau mau spekulasi antara 26 27 sounds good. Harusnya dia nggak akan
jauh dari itu ya. Koreksi-koreksi pun paling 24, yang paling pesimis 20. Jadi kalau kamu sabar, ya enggak apa-apa, kamu mau coba bottom fishing di area itu 26 27, tampung lagi 24 sampai 20. Kalau nggak sabar ya nunggu breakout. Was kita belum setinggi yang lain masuk radar nggak? Aku suka Wikai, tapi Wika aku udah kolek dan udah keluar. Menurutku kemarin kenaikannya belum kuat, jadi skip dulu deh. Lihat sektor yang lain, TP dulu. Arto is okay, cuma volumenya belum bagus. Kemarin nembus 13.000, berarti 12.9-nya udah aman. Coba aja kalau nanti dia nggak bisa nge-break 13.5 ya harusnya cabut dulu lah. Adaro udah 34%, mending TP atau gimana? TP kok bingung. TP itu ngambil cuan coy. Cuan berapapun itu disyukuri alhamdulillah. Nanti kalau tak bilang nunggu 2000, ternyata koreksi, nyesel. Jadi sesuaikan aja sama resistor terdekat, kamu merasa udah cukup, lepas dulu, is okay. Konstruksi ini sampai awal tahun gimana? Yang penting tidak ada gelombang ketiga ya. Itu kan udah ada bau-bau konstruksi mau dapat ini ya, budget spending ya dari pemerintah. Kalau ada gelombang ketiga ya wassalam, pasti konstruksinya di-cut lagi ya. Ya betting yang situ sih. Tuh WR udah di bawah MA 200 mens. TO WR markdown ya. Nggak ada volume dan itu kayaknya collect. Akum. Friend W2 udah dibahas, buka udah dibahas, MTech-nya udah dibahas. MTech belum. MTech naik 2 hari, volume nggak cukup gede, amati dia punya resist berikutnya. Aku lagi nggak buka grafik nih. Cuma kalau bisa udah di bawah ambil dulu, kalau di atas tunggu dulu aja lah nanggung. BBCA gimana, mau masuk di berapa? BBCA aku masih nggak ada posisi wait and see. Kayak bentar lagi banyak NTP. Bumi gimana? Call-nya semua ketahan, apalagi bumi. MT cut loss atau gimana modal 2750? Kalau kamu tanya aku hobinya hold and bottom fishing. Aku nggak tahu kondisi keuanganmu. Kalau keuanganmu memungkinkan untuk bottom fishing, is okay bottom fishing. Aku sih prefer kalau ini nggak kuat turun lagi level-level 1250, 13. Tapi kalau uangmu terbatas dan kamu nggak ada uang muter lagi, ya kalau kamu memang hidupnya dari saham, kamu berarti kan buka toko nih. Kalau kamu buka toko ya, kalau kamu salah kulaan atau barang kulaanmu nyangkut nggak keluar-keluar, ya kamu harus berani diskon. BRPT ada insight renewable energy bullish. Ya BRPT aku suka sih, beyond weakness saja. Itu yang paling valid renewable energinya, paling ini ya, paling legit ya. BABP nggak tertarik dulu. BABP Sen udah dibahas. Telco bakal bullish akhir tahun. Telco ini isinya kan lagi konsolidasi ya, termasuk sama tower-towerannya lagi konsolidasi. Menurutku sih kalau tower-toweran bisa ada satu transaksi yang mencapai EV EBITDA 20 lebih, yaitu semua tower pasti akan markup sih. Aku mau HK apa? Nggak ada, stay cash dulu, sabar. HK-nya nanti nyari bottom fishing. Ketinggalan join call masih oke. So far masih oke. Ini lagi nggak kemana-mana sih emitennya. Lagi sideways di atas. Upsetnya udah nggak terlalu gede. Mau trading boleh, trading buy. Ngambil tipis-tipis. Tapi kalau mau HK agak resiko ya. Jadi call sih menurutku wait and see, menurutku lebih menarik CPO ya. CPO-nya lagi di bottom tuh di SNG. Cukup murah. Masih pegang W2, masih. Di save, oke. Buka udah dibahas. Sochi, nggak ada yang lain dah. Aku masih belum tertarik Sochi. Lebih milih live sama Ellen May of course. Tapi Ellen May-nya masalahnya mau apa nggak live sama aku.
Nanti cinta bertepuk sebelah tangan. BPKP masih sideways ya. Terus agro udah dibahas. Jadi agro kalau dia bisa survive di atas 2010 itu good. Ada tanda-tanda mini reversal. Kalau besok nggak bisa close di atas 2010, TP dulu aja. Adaro target pribadi ya, target pribadiku itu 1980 break. Cuma karena call-nya semua masih ditahan ya, dilihat aja. Sektor minyak gimana potensi untuk ke depan karena minyak naik? Aku sih Medco ya. Medco buy on weakness 555 menarik kayak. MTech volume belum gede. Aku belum bisa ngomong itu valid reversal. BBKP kalau kamu sabar mau collect nggak apa-apa. Ini level-level collection sih. Swingnya paling swing mentok ke 402, 398. Kalau kamu tahan nggak apa-apa, bottom fishing. Cuma sabar ya. BBPT, TAPG, DSNG, kalau harus lepas salah satu, ini pendapat pribadi ya. Aku nggak suka Raja Wali Group jadi BBPT tak coret. BABB red isunya gagal berarti ya. Lalu pas dia udah memenuhi peraturan untuk bank digital. BABB terus terang aku nggak follow. Tapi dia bearish keras, itu yang jelas. Jadi aku belum tertarik untuk menoleh sama sekali ke BABB. BNI baru beli Jumat kemarin, bro. Itu nomor 800 resist, bro. Mimpi apa, bro? Hajar di nomor 800, bro. Call masih bisa masuk, sementara penguatan terbatas, upside terbatas. Dilihat aja nanti pergerakannya, kayaknya belum ada inflow lagi. LSIP suka nggak buat CPO? Dulu aku suka, dia yang udah replanting tahun 2019. Jadi harusnya 2022-2023 kalau masih short supply dia siap. Cuma LSIP lemot kayak gitu. Tapering udah sering dibahas sampai melenak. Intinya gini, kita itu waktu QE COVID itu inflow-nya aja nggak dapat. Gimana mau tapering yang disedot apa? Inflow yang terjadi sekarang itu juga karena apa? Growth-nya yang di luaran itu khawatirnya stagflation, di negara maju itu khawatirnya stagflation, sedangkan kita lagi bullish on commodity. Jadi dolar lagi cari growth yang tinggi ke emerging market yang commodity base. Ya kita kecipratan lah. Jadi harusnya menurutku tapering nggak akan berimbas banyak, tapi nanti kalau suku bunga naik, bond yield naik, pasti yang namanya tower-toweran dan semua emiten yang punya utang USD gede siap-siap koreksi. BRMS update-nya gimana? Itu update-nya CGS punya 6%, update-nya Emirates Harian punya 21%. Story-nya masih intact semua, tinggal kamu sabar apa enggak, flow-nya udah kelihatan kayak pengumuman bahwa ada kolek besar-besaran di situ. Agro terbang 7% udah dibahas ya, volumenya belum gede, 2010 itu sebetulnya bagus, tinggal dilihat nanti Senin break apa enggak itu 2010. Untuk bank mini seperti PNBS, aduh kan sing liyane ta. Era gimana? Era ini sabar. Memang dasarnya dia lemot, kalau udah jalan kenceng. Sekarang itu masih kelihatan ada yang akum. Aku sih berharap akumnya sambil markdown ya. BTPS akum asingnya kenceng. Udah di ujung langit bro. Rawan nyangkut. CPO udah dibahas. Bullish jangka panjang ya. Terus BNK support kuat 1970, 1975. Jadi selain dari itu, dari harga sekarang cuma 15% untuk potensi turunnya. Potensi upside-nya udah banyak. Jadi menurutku sih kalau dilepas sekarang sayang ya. Ya intinya dia tinggal nunggu masalah license ya. Doit oke nggak oke. Doit ini call yang paling nge-lag. Cuma memang dia sekali lompat nggak karuan. Jadi kalau Doit ini harap sabar. Dia masih ranging selama belum break 362.
Kalau Doit nggak break 362, ya dinikmati dulu 330, 362. Kalau mau ikutan Windrest, mendingan nyerok di November. Aku nggak tahu harga November berapa. Kalau udah kemahalan, ya ngapain diserok. ABMM kemarin di resist pullback ya. Kalau kamu jangka panjang, ya dia menarik PI-nya, PBV-nya 1 ya, atau PI-nya 1, PI 1, PI 1, menarik. BRMS tebus nggak rate-nya? Ya kalau aku sih tebus ya, ngapain nggak ditebus. ESA menarik volume gede, kemarin parkir 360 sih, kalau dia bisa break 366 baru confirm ya. Sebetulnya kemarin 326 break itu udah confirm sih. Cuma kalau sekarang di 360, resistnya 366, dia bottomnya 326, ya menurutku aku nunggu break 366 sekalian. Delta sudah hilang, udah ditol. Agi gas, apa kabar? Aku nggak follow nih. BRMS TP dekat berapa? 107, 108? Kurang? Ya naikin lagi. 119, 120. Kurang? 132. Kalau kurang 150. Tapi kalau koreksi, jangan ngomel ya. Friend W2 aman ya, sekilas lihat kayaknya udah ada yang ngumpulin. Memang ada, cuma kan ngumpulin bukan berarti nggak bisa markdown. TOWR itu juga ada yang ngumpulin, tapi di markdown terus. Adaro, Harum mau masuk lagi, oke kah? Oke aja. Adaro oke, Harum oke, Harum. Aku nggak lihat grafiknya nih. Ntar deh aku liatin. Era, aku sebetulnya era itu preferable kalau nambah banyakan di 550, 570 ya. Ya semoga dapat. Unilever, bagi aku Unilever di atas 5.000 itu mahal. Kayaknya berat. JAST tidak follow. TPIA ada follow enggak? TPIA aku kalau sekitar 6.400 sampai 6.800 oke lah. Di atas itu enggak dulu. ASI keberapa ya tahun ini? 8.000 bisa. 6.800 dulu bro, di break itu kuat banget. Kalau 6.800 nggak bisa di break ya susah. Live-nya di save. RI-nya kapan? Jadwalnya Desember ya, Bang. BNK RI-nya Desember. Semen gimana? Semen. SMBR itu oke, high beta. Cuma SMBR ini banyak barang reponya. Takutnya kalau ada orang yang eksekusi jaminan aja. Selain itu INTP, SMGR. Aku suka INTP sih. Bagi aku INTP di semen itu kayak ITMG di gold. Buayanya aman, nggak ada yang lepas. Lo aman lah, nggak ada ceweknya coy, ini live-nya coy. Era udah, Tepik Tower tadi udah ya, Tepik. Tapi kalau belum break 3010 ya masih ranging gitu-gitu aja. Tower masih markdown 1150 lah. Breeze kuat, nggak pernah break di bawah 2000 lagi. Cuma nggak pernah break ke bawah bukan berarti akan break ke atas ya. Jadi Breeze, kalau aku kok mending agro ya daripada Breeze ya. Support BBCA, aku belum update grafiknya setelah ini ya, setelah stock split. Nggak apal. Sektor apa yang masih prospek? Properti itu masih prospek. Terus sektor apa lagi? Kalau aku ngomong tech, basi nggak ya? Tech itu menarik loh untuk bottom fishing. Cuma bukan sekarang. Kalau kamu mau masuk sekarang, is okay, tapi sabar. Pasti diambang-ambingkan dan bukan berarti nggak ada markdown, pasti ada markdown. Buka mau kerjasama dengan logistik, siapa dia? Masa masih harus disebut Koko? Ya IMJS lah. Tapi IMJS 440 kemarin ciamik loh. Tech bullish bulan 2 kayak ya. Menjelang atau latest barengan sama Goto IPO. CA lagi narik tower. Semoga. BRMS kok spec buy sih? BRMS itu udah confirm teknikalnya bro, bukan spec buy.
Chip shortage sampai kapan? Ini yang susah ya. Chip itu pusatnya Taiwan nih. Aku sampai sekarang cari mobil semua masih antri, gak ada chipnya. Jadi mobil naik gede-gedean, upping semua. Bank udah dibahas. Oke. SMMT gak follow. BBYB mau di cut loss sekarang eman ya. Itu 1150 paling bottoming. Tins kesayangan. Break 1700, volume bagus, naiknya bagus. Ya harusnya Tins ini paling laggard ya dari trio Tai. Aku sih percaya Tins ya. Komoditinya juga keren banget sampai 36.000. 37.000 malah. MLPL kemarin break 380, lihat price actionnya hari Senin. Ini agak GJ juga kalau nggak ada price action untuk melawan dari koreksi. Ini dalam ini. MPPA nggak ngikuti. Cuma harusnya kalau dia ada corporate action di 760 ya. Ya logikanya dibawa ke situ ya. Tapi aku pernah pengalaman kayak gitu. LCGP harga Rp60, dia red issue di 120 tetap Rp60 ya. Nggak kemana-mana ya. Flow asing kan masuk 2 minggu terakhir. Koleksinya sama isu tapering. Nggak ada bro. Tapering sama inflow itu kontraproduktif bro. Jadi tapering itu harusnya outflow. Dimana kita outflow-nya itu kita nggak kedapatan inflow waktu ada QE sehubungan dengan COVID, kita nggak dapat inflow. Jadi tapering ini kan yang ditarik kan, yang dibatasi, diperketat kan inflow-nya pembelian bond, terutama waktu kemarin COVID, luar government Amerika kan gemar membeli bond. Sekarang kan udah mulai dilepas kurang pelan-pelan. Dan mereka punya subsidi apa semua itu nggak ada yang lari ke kita, uangnya nggak ada yang lari ke kita. Jadi harusnya tapering sih nggak ada outflow yang berlebihan ya, malah ini inflow karena mereka ngelihat kita banjir komoditas. Jadi mereka merasa kita menarik. Di tengah stagflation kita ini kayak oase di tengah gurun. Esa udah, Asa nunggu ini ya, nunggu bottoming ya, nunggu sideways ya. Nikel masa depan pasti bullish. Masalahnya masa depanku sama masa depanmu itu seberapa jauh? Sama enggak? Kalau masa depanku nikel itu at least 2024 baru kelihatan demand-nya. Cuma yang harus dilihat apa? Pabrik baterai sama smelter itu harus lebih cepat jadi pabrik baterainya. Kalau smelternya lebih cepat jadi duluan daripada pabrik baterai, oversupply, mate. Ras lihat technical ya. Itu harganya udah naik signifikan dari 600 ke kemarin. Jangan FOMO. Kalau kamu FOMO harus ada stop loss, jangan bolosan. SMRA masih belum kemana-mana. Dari 850 ke 945. Itu SMRA BSD menurutku sih masih menarik ya. SWOT CST nggak ngikutin. Friend W2 masih hold. WiFi bandarnya miskin. Dari kemarin mau naikin nggak bisa-bisa, malah markdown terus. Tai kucing memang. Friend harusnya tetap masih sama ya. Aku tetap bullish on Moratel masuk friend sih. Hasilnya pasti bagus. MNCN nggak ngikutin. SMGR apa SMBR? INTP boleh nggak? INTP sama SMBR deh. Coal udah peak, menjelang peak. MTech udah. 2-3 emiten untuk hold 3-6 bulan ke depan. Kalau salah jangan disalahin ya. 2-3 emiten. BRMS. Terus apalagi ya? Kalau diomong BNK percaya nggak? Kalau nggak percaya, tepik boleh deh. Kalau tepik nggak nyaman, Tins oke. Ula kompetitor buka, ya menangnya buka udah mulai 3 tahun, Ula belum mulai ya. Dilihat aja seberapa cepat Ula bisa penetrasi market. Karena masalah marketnya
UMKM ini bukan cuma tergantung modal, tapi tergantung channel dan partner lokal. Jadi kamu punya modal, kamu nggak punya channeling dan nggak punya partner lokal, nggak gampang garap marketnya buka. Itu boundary itu entry-nya itu di situ. Saham yang bisa masuk untuk window dressing harusnya bank, cuma bank ini udah tinggi. Dana Danamon, oh Danamon tapi inflow udah gede sih. BRI lah, BRI masih bisa. BNI kalau koreksi 65 boleh lah nitip sandal lah. Sektor properti belum gerak, iya kayaknya belum gerak, menurutku belum gerak. TAPG aku kok jatuh cintanya sama DSNG kayaknya. Pawon aku kurang favorit Pawon, tapi ini personal view ya, aku lebih suka SMRA BSDE. Saham buat swing, kalau diomong friend muntah darah nggak? MMLP oke, on track, murah. Kalau nggak bisa break 545, atret lagi. Sehat semua supaya konstruksi bisa jalan, iya. Nggak sehat kena covid mana, bye-bye konstruksi. Saratoga gimana? Takut aku udah di atas. Mending beli tebiknya aja. DSNG udah, BWPT DSNG. Pendapat tentang agro tadi udah dijawab ya. Agro volumenya belum valid, walaupun dia udah nangkring di 2010. Nunggu Senin dia bisa plus di atas itu enggak. Sektor tech ya masih di bawah semua. Gimana tahu volume gede atau kurang gede? Patokannya apa? Dari average volumenya lah. Kelihatan. ICBP masih bisa naik banyak nggak ya? ICBP itu juga ada CPO-nya sih. Tapi kayaknya Indofood ini aku melihat menarik, belum kemana-mana. Tapi ICBP oke lah. Asal bottom fishing, Tekim spekulatif ya, spek buy, Tekim INKP spek buy, BOW. Pokoknya kertas ini buy on weakness, spekulatif buy. Aku masih belum tahu view-nya gimana. Cuma kalau semua komoditas naik, pasti kertas ikut naik. BRMS pasukan 84, weh kamu lebih murah dari aku tuh. Perkapalan biasanya bullish ya kalau komoditi naik. Perkapalan itu lemot. MTech, nantilah nunggu confirm volume ya. Cool, oh ya jelas cool dong. Cara lihat sama ada inflow outflow besar gimana? Ya lihat net buy net sell lah. Itu latihan mata. Sama berusaha menganalisa itu kira-kira yang collect gede itu siapa. Karena kalau emiten yang cukup gede ya, ada yang collect gede itu biasanya fun. Cico emang ada ya? Mana sih? Nggak. Mana ada Cico? Adanya Kodoni nih. Kodoni mau live nggak ya? Nggak. Aku kok gaptek ya sebentar. Medco 555. Teletubbies, oke, udah lagi. Halo, Aduh. iki iki lapo iki. Tuh, OVO. Oke, OVO. Jadi OVO gimana ini? Aduh, mau OVO-nya masuk kemana? mana ini? OVO masuk kemana yo?
OVO-nya ya jelas lah masuk ke ini. Masuk emte. Oke. Halo semuanya, Apa ini kok? sore. Hah? Lagi ngapain ini? Lagi mau nonton nanti. Tuh lagi makan crepes. Asik, ini bioskop dihabisin semua. Nggak Ya boleh dong. ada studio nggak dikunjungi nih kayaknya nih. Ini Oh, live untuk mengulas kegalauan ini kok. kenapa? Kok banyak galau kenapa? Biasalah pasukan W2. Walah, W2 langsung aja. Friend W2 itu sabar. Kalau kamu punya di atas, kamu sekarang mau ambil, nanti dibawa swing lagi bingung. Kalau kamu nggak siap dibawa swing lama ya nunggu breakout sekalian toko. Yo, benar-benar. Santai aja. Santai lah. Kalau punya belief ke friend-nya ya W2-nya hold. Tapi kalau kamu udah putus cinta sama friend induknya ya ngapain megang ininya? Ngapain megang gorengnya? Iya, betul-betul guys. Betul. Kok jambulmu katanya bulis kok dibandingin waktu siang tadi. Oh iya, ini kan lagi santai. Lagi anak mall. Tuh, anak mall. ABG, Wah, ABG. anak mall semakin bulis jambulnya. Aduh. Gua mau nonton Don't Breathe 2. Asik. Kok ada yang tanya sama film, kamu ngikutin nggak, kok? Ngikutin. Waktu itu kan naik kan, terus berapa hari naik terus kan turun ya, ada koreksi. Bener. Menurutku jangan dikejar dulu lah ya. Iya, janganlah. Gitu. Ngapain Terus, dikejar? iya, film itu ya gitu-gitu aja. Ya, nggak pernah ketinggalan kereta lah. Itu paling rajin jemput orang itu. Betul. Mari Aba. Wah, ini Mari Aba. Ini berhubung kita mau nyoba noise, jadi kita nggak objektif ini nanti ngomongnya ini. Iya, nggak objektif nanti. Cuma Mari kemarin cukup bagus sih. Ya dari 410 ya. Mm-mm. 440. Cuma kayaknya volumenya juga belum signifikan semua ya, Bos, yang tag yang mantul ya. Iya, betul. Menurutku sih wait and see dulu lah ya. Yap, buat anti. Coba lagi, Ini kapan ke nggak apa-apa. Jakarta? Hah? Kapan ke Jakarta? Minggu depan aku ke Bandung. Hmm, Minggu depan ke Bandung. Terus 2 minggu lagi ke Jakarta. Oke, mantap. Ini nggak apa aku tak ganggu. Apa kamu Nggak mau apa-apa. ini dulu, time dulu? Nggak apa-apa, santai aja. Masih nganggur kok. Oke, kalau gitu bantuin jawab kok supaya aku nggak meniren kok. Ini, kalau ternyata merger duluan dengan Excel, apa yang terjadi dengan W2-nya? Ya kalau friend-nya naik, W2 naik lah. Ya, bagus lah. Terus apa lagi ya? Wah, ada Erika nih. Ada Erika, sebentar kok. Nggak tahu Keuntung kemana, nggak tahu. Aku belum ketemu Keuntung Ada lagi sih. Kontung. Loh, Kontung masih di Bali. Nggak tahu. Nggak ada kabar. Dia kok Kayaknya, tumben. kayaknya dia kecantol sama siapa gitu di Sanur. Asik. Ini ada Hans Barang. Apa ini? Tanya lagi apa ini? Pariwisata, sektor pariwisata. Apa? Woi, Halo. apa woi? Kenapa gue Ini diangkat? What's this? bantuin jawab ini loh, supaya aku nggak sendirian. Betul apa? Nemenin Ini dia, ada nemenin dia, Cik. kita ajak Hans juga deh. Untuk apa woi? Kenapa gue diangkat? Gue lagi enak-enak lihat orang jawabin pertanyaan kok. Iya kasihan weh, aku jawab sendirian nanti mulutku doer. Ada Hans. Hans, Itu kan sudah tugasmu. aku kan lagi nggak buka grafik, nggak buka chat. Ini guys, mumpung ada Hans, silakan. Kalau tadi aku berdasarkan ingatan, sekarang ada Hans. Kita berdayakan. Setuju nggak?
Kampret lu. Iya loh. Ini lempar batu sembunyi tangan ini. Hans, oke, Boy, tugas pertama BANK. Aku support 1975. ini ya. Kalau kamu BANK, sekarang kamu kelas tuh benar-benar udah too deep to cut. Satu, yang kedua itu udah benar-benar supportnya kamu mau buat. Itu kamu lagi buang di bawah, men. Setuju. Aku ngeliat 1975 sih floornya. Yes, betul, kurang lebih di situ. Nah, sekarang kalau mau masuk kan, ada deal. Sekarang kalau kamu pasti, Hans, gak kerungu Hans. oke, Putus-putus. Harus tahu. clear. Clear. Nah, sekarang kalau kamu mau masuk di BANK itu masih belum tepat karena sekarang masih di belum ada reversal yang clear. Jadi kalau kamu masuk sekarang benar-benar spekulasi. Dan ingat, Setuju. ini ya, market maker-nya itu baca grafik agak koplo. Nanti jangan-jangan 1975 bacanya 1500 lagi. Makanya better ya. Aku khawatir Better kita telat dari support 1975